lanjut, ini nilainya lebih besar, 3 kali lipat. Triple point. Yang akan bermain adalah pemain ketiga, Febrina, Amel, maju ke depan. Bersiap ya, 3 kali lipat. Satu tangan dekat tombol, kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Coba berdirinya yang benar dulu, udah. Karena pertanyaannya adalah bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Di pinggir. Apa? Di pinggir. Di pinggir. Di samping. Samping. Iya, bukan di sarung ya. Di samping ya. Kayak gini ya. Ya, oke. Ya. Survei membuktikan. Di samping. Main. Ini udah pernah main belum sih? Kenapa? Udah. Pak, udah tadi awal, tapi habis itu ini dan ini lagi ya. Mau main lagi? Main dong, main. Oke, ayo kita main lagi dengan rezeki hati kamu. Ayo. Ayo, coba berdiri, cari ide aja, cari ide. Ya, tapi ntar dicontek ya. Iya. Ya apa-apa, ini diem aja, diem. Cari ide, udah ada? Lakukan aja. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Di kepala di depan. Di depan ya, berdiri ya, berdiri ya, ya. Depan ya, di depan gini ya, berdiri ya, iya. Kalau nggak berdiri di mana tuh berdiri ya, ya. Survei membuktikan. Kembali ini bukan benar salah, jawaban Juna benar tapi tidak ada di survei. Ayo, makanya cari aja. Saya tidak bisa melakukan apapun sambil cari ide. Jongkok dulu aja biar takutnya kelihatan. Agus, udah? Udah. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Hormat. Posisi tangan. Posisi hormat gini. Iya. Kebanyakan upacara lu ya. Pas Gibran. Hebat tuh, apal ya Survei membuktikan. Ini gimana? Gampang loh. Sekali lagi benar dan benar yang umum. Makanya dari tadi saya suruh kalian tuh mengeksplor. Cari-cari aja. Nah, kalian sekarang diskusi hati-hati, jangan kelihatan. Kalau mau jongkok aja boleh. Ini mau explore aja sekarang juga. Saya sarankan dari tadi explore, tangannya lakukan dulu. Gak mau? Ya udah, tanggung sendiri. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Di pinggang. Di pinggang. Survei membuktikan. Tolak pinggang. Sudah, nggak mau explore ya udah. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Dang ding dong. Ih. Yuk lanjut, Nindi siap. Ini kalau kamu jawabannya ada dapat 1 juta. Jawabannya nggak ada 1 juta buat lawan. Oke siap, pegang. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Sebutin. Istirahat di tempat di belakang. Di belakang. Jangan dilakukan saja tapi dijelaskan. Jadi jawabannya adalah di belakang. Survei membuktikan. Ada di belakang. 1 juta rupiah. Oh, di samping udah, di belakang udah, tolak pinggang udah. Apalagi ya, Mel? Di dada. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Di dada. Di dada, di apa ini dada? Dilipat. Survei membuktikan. Ada lagi.
Ini hati-hati loh, satu lagi salah saya pindah. Ini karena sudah di ujung tanduk. Chef Juna tadi tetot pertama. Ini tetot ketiga, jangan-jangan. Oke, siap? Jangan ya. Bagaimana biasanya posisi tangan seseorang bila sedang berdiri? Di kantung celana. Oh, kantung celana, iya. Survei membuktikan. Ada 2 kali lipat nih. 1 juta untuk sapu bersih. Tapi 1 juta lagi untuk duit kejutan. Dapat 1 juta rupiah. Wow, total dapat 2 juta, keren banget ini. Coba kita lihat ya nilai sementara untuk masing-masing tim. Met Gala, nilai sementaranya adalah 150 poin. Dan rescue hati kamu, wow langsung meroket nih. Nilai sementaranya adalah 331 poin. Bedanya unggul di 181 poin. Nanti masih bisa disusul. Mendingan kita main dulu di sini yuk. Ini dia pacu jalur. Di sini saya akan bermain hanya 3 orang saya perwakilan dari masing-masing tim. Yuk, maju ke depan. Ayo, 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 ayo. Ada yang bertugas menjawab. Siapa di sini? Amel ya. Lawan Flora. Ada yang bertugas melompat. Bagus dan Alia. Yang memutar Nindi bersama dengan maaf nggak kelihatan namanya. Natalie, maaf sorry. Ya, tepuk tangan untuk posisi ini. Kita akan mulai dengan tim yang unggul ya sementara. Nindi putar tolong. 1, 2, putar. 3, go. Oke. 1 langkah saja dan ada 250.000 rupiah. 1 tangan dekat tombol, bersiap ya. Selain lari, apa yang kamu lakukan saat melihat hantu di depan wajahmu? Bersembunyi, Bersembunyi. tutup mata gitu. Depan wajahmu tiba-tiba ada hantu bersembunyi ya. Survei membuktikan. Mel, selain lari, apa yang kamu lakukan saat melihat hantu di depan wajahmu? Riak dong. Teriak. Survei membuktikan. Betul tapi tidak top survei. Top surveinya nih depan mata kita coba. Ada hantu. Nih yang dilakukan adalah baca doa. Sebelum baca doa pasti teriak doa kaget. Iya, tapi top surveinya baca doa. Iya, Allahumma barik lana. Fokus Mel. Tapi ngomong-ngomong nih, dua-duanya profesi ini kan profesi 24 jam ya. Betul. Ini di rumah sakit, ini di beberapa tempat kejadian dan juga di posko. Ada peristiwa yang serem nggak? Yang kayak serem-serem gitu ya kak? Pernah nggak? Kalau aku sih bukan pas jaga 24 jam ya, tapi pas zaman aku koas, pas masih sekolah. Terus? Terus ada pasiennya ini kebetulan pasien yang aku pegang. Jadi selama rawat inap, selama 10 hari aku yang selalu kunjungin pagi-pagi, selalu periksa dan lain-lain ya. Nah pasiennya ini itu selalu ada bau gitu, bau minyak, dia suka pakai minyak gitu. Sudah, nah tapi atas takdir dari Tuhan, pasiennya terus mengalami perburukan lalu meninggal. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Bapak-bapak? Bapak-bapak. Oke. Lalu setelah bapaknya meninggal, hari itu saya pulang. Tidur kita kan. Nah, tapi kan kalau pas lagi koas itu pulang jam 11 malam, terus habis itu kita harus masuk lagi jam 5, jam 6 harus sudah berangkat. Oh iya, istirahat sebentar banget tuh. Istirahat sebentar lah waktu itu. Iya. Akhirnya aku bangun jam 4:30, siap-siap. Terus gini, ini bawa apa ya?
Aku bilang gitu. Di kamar kamu? Di kamar aku. Yang sebelumnya nggak pernah bau itu? Iya, tapi aku kayak ngerasa ini baunya familiar nih. Belum inget tuh kamu? Tapi nggak inget, tapi ini apa ya? Baunya ini sangat familiar. Nempel tapi lupa itu tuh bau. Nempel, tapi Terus- apa bau apa gitu. Terus teman aku itu diem aja, diem dia. Dia nggak ngomong apa-apa, pokoknya dia diem. Terus dia mandi. Oh dia udah bangun juga? Dia udah bangun Dia juga. dokter juga? Dokter juga. Oke. Sama, kita sama-sama pernah ketemu bapak ini. Oke. Terus habis itu turun tangga. Lampu rumah aku itu masih mati karena kan emang gak ada yang bangun, cuman aku mau Iya. pergi gitu. Jadi mati. Temen kamu mau pergi juga barengan? Barengan kita mau pergi, terus pas lagi turun, aku gini lagi, ini bau apa ya? Ini bau apa? Aku bilang gitu. Masih kecium juga? Masih kecium di tangga, dan semakin di tangga itu semakin Kecium. baunya semakin kecium. Temen aku gini, udah turun dia gitu. Pokoknya dia tidak mau ngomong itu apa, tapi kayak pura-pura nggak tahu. Terus kamu belum ada Belum. klik apapun? Terus Ya, terus pas sampai di mobil aku gini, tapi aneh loh baunya. Itu aku kayak, apa ya? Bau Keke. apa ya? Tapi aku inget ini bau sesuatu. Terus dia gini, pas sudah sampai mobil karena udah lewat dari rumah kali ya, dia gini, Flo, itu bau bapak yang ini gitu. Terus aku langsung, iya bener gitu. Tiba-tiba sampai rumah sakit ketemu lagi temen kita satu lagi yang sudah pernah ketemu bapak itu juga. Terus dia gini, tahu nggak? Aku mimpi loh. Tadi malam aku dimimpiin sama bapak pasien kita yang meninggal itu. Terus kita sama langsung, ya mungkin ada ucapan ketahu makasih, sih. mungkin makasih kali ya. mungkin pamit mungkin ya. Iya. Tapi hebat loh. Tepuk tangan dong buat para dokter kita. Kalau dari teman-teman Damkar, selain cincin burung dan lain-lain, ada kisah yang horor-horor gitu nggak? Ada? Ada, banyak kan? Banyak? Bohongan banyak? Banyak dong. Contoh? Sama nggak nih ceritanya nih? Sama ini mah. Gimana? Paling kita kayak di apa namanya? Ada kebakaran gudang besar banget tuh di daerah mana? Bekasi Barat ya? Medan Satria ya? Iya, Medan Satria itu gede banget dan ternyata ada orang terjebak hampir 13 orang. Jadi tuh pas lagi shift 3 kejadian itu jam 4 pagi dan harusnya dia pulangnya itu kan jam 7 ya. Karena semuanya tertutup aksesnya. Jadi dia terperangkap dan sampai semuanya iya. Dan kita tuh ngambil jenazahnya pun kita kayak feeling aja ngelihat dari layout si orang ini kerjanya di mana, itu di mana. Karena mereka posisinya menyebar atau numpuk? Menyebar karena itu menyelamatkan sendiri-sendiri gitu. Iya, itu tuh pabrik minyak. Dan sudah tidak ketahuan ini siapa? Ini siapa ya kita Saking paling kita itu doang ngelihat dari layout. Misalnya si A tugasnya di layout sini ini gitu. Kayaknya ini gitu. Dan ternyata emang ada. Kita cari di puing-puing ternyata ada, udah tersisa paling tengkoraknya gitu. Dan horornya itu pas pulangnya itu, jadi kayak wangi, terus banyak yang dimimpiin bilang terima kasih udah nemuin. Karena untuk nyari jasad yang udah ya karena udah puing-puing dan lain-lain. Iya. Jadi lewat si ini kerja di daerah sini, coba di situ ada gitu. Karena semuanya ditemukan. Semua ditemukan, alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Dan lagi kita nggak boleh ada tertinggal satupun organ-organ yang itu. Makanya kayak ada yang dimimpiin bilang ucapin terima kasih. Iya, benar. Dalam mimpi, iya. Banyak sih kejadiannya seperti itu. Kembali ini itu tahun 2024 kasusnya kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Iya. 2024. Ada di berita-berita juga. Iya. Yang Dan viral. kalian yang ada di situ, iya viral itu. Kita yang nyari. Wow. Kita yang nyari. Sekali lagi makasih ya. Ya. Udah. Dan ya udah walaupun beda alam kadang-kadang ada dengan caranya untuk Iya. berkomunikasi dan mengucapkan makasih Iya. mereka ya. Iya. Oke, lanjut aja yuk. Oke, kita ke soal nomor berikutnya. Ini nggak ada yang jawab tadi ya? Nggak ada. Oh ya udah kalau gitu sekarang Natalie aja yang muter. Yang kencang, 1, 2, 3. Berhenti di manakah ini? Tiga. Ya lewat. Oke lah. Ada satu langkah dan hadiahnya adalah Rp500.000. Ayo,
Manfaatkan dengan maksimal ya, karena sebagai semangat nih, nanti kau berhenti di titik 5 bisa mendapatkan berbagai macam hadiah sampai ada uang tunai 3 juta rupiah di sana. Bersiap, pertanyaannya adalah kenapa orang tua menolak saat disuruh untuk cek kesehatan rutin? Karena takut. Survei membuktikan. Takut ada sesuatu, 500.000 rupiah. Satu langkah bagus, 1, 2, 3. Bagus, oke. Tapi dari sisi kedokteran harusnya tuh kita cek rutin itu berapa lama sekali sih? 6 bulan atau setahun? Bagusnya 6 bulan ya. Tapi saya aja takut kadang-kadang. Tapi mendingan tahu atau mendingan enggak sih sebenarnya? Mendingan tahu dong, biar bisa ditangani lebih Tapi kok tahu jadi stres tahu? Nanti kan ya itu soal mindsetnya aja sih. Iya. Apalagi kalau misalnya penyakit-penyakit yang berbahaya dan juga parah itu stadiumnya tuh mudah. Stadium Betul. awal tuh bisa lebih ditangani ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Nindi, yang kenceng Nindi. 1, 2, 3. Tiga langkah, manfaatkan kesempatan ini. Pertanyaannya adalah, apa alasan orang tidak jadi ke toilet? Karena antri. Survei membuktikan. Bukan top survei, mungkin betul. Siap, Flora. Apa alasan orang pas ke toilet nggak jadi ya? Tidak jadi ke toilet, kenapa? Nanti aja nggak jadi mau pipis atau nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Nggak jadi. Survei membuktikan. Kotor ya? Pipisnya kayak ingus masuk lagi kali ya, bener-bener. Apa? Kotor. Coba kita lihat jawabannya adalah nggak jadi karena kotor, bau. Kotor itu bisa, itu dari bau, aromanya nggak enak. Sayang pada 3 langkah. Ya udah sekarang Natalie, 1, 2, 3. Oh, berarti di mana? Satu kali saja 250.000 rupiah, siap. Satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, karena apa 2 orang sahabat berkata, mending kita bikin podcast deh? Karena ada hal yang seru yang ingin dibagi. Survei membuktikan. Kompak ya. Sahabatan, mending kita bikin podcast. Coba Flora, karena apa 2 orang sahabat berkata, mending kita bikin podcast deh? Lagi asik ngobrol. Oh, iya. Ngobrolnya seru. Survei membuktikan. Iya betul, suka berbicara, suka ngobrol, suka ngomong. 250.000 rupiah. Satu langkah. Oke, Natalie lagi yang muter. Maaf, 1, 2, 3. Oke. Nilai uangnya besar, 750.000 rupiah. Siap, satu tangan dekat tombol. Pertanyaannya adalah, apa yang kerang hasilkan? Tiara. Mutiara. Survei membuktikan. Yes, mutiara. Ini kecil-kecil cabai rawit nih, cepet banget jawabnya. 750.000 rupiah. Oke, soal habis, 1, 2, 3. Sayang nggak sampai titik kelima, tapi yang jelas Met Gala dapat 250.000 rupiah dan rezeki hati kamu 1.250.000 rupiah. Kita intip nilai sementara untuk masing-masing tim. Untuk Absolute Fit, nilai sementaranya adalah 210 poin.
Sementara bioteknologi, nilai sementaranya adalah 282 poin. Kembali kita intip nilai sementara masing-masing tim. Untuk Medgala, para dokter nih, nilai sementaranya adalah 150 poin. Sementara Rescue Hati Kamu, tim Damkar, nilai sementaranya adalah 331 poin.